Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh alangkah limpahnya kebaikan Tuhan yang telah disimpannya bagi orang-orang yang takut akan Dia. Hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Matius 16 ayat 5 sampai dengan 10. Firman Tuhan berkata, pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Dalam cerita ini, murid-murid memperbincangkan masalah roti. Ketika Yesus mengingatkan mereka tentang ragi orang Farisi dan Saduki, mereka berpikir bahwa Yesus bicara soal roti yang mereka bawa. Mereka berkata seorang kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Mereka menjadi takut, khawatir, karena mereka lupa membawa roti. Dalam kondisi ini, mungkin mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Yesus berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Yesus menegur mereka karena kekurang percayaan mereka. Pada pasal sebelumnya, belum lama berselang, mereka melihat dan mengalami mujizat. 5.000 orang dikenyangkan hanya dengan 5 ketul roti, dan 4.000 orang dipuaskan dengan 7 ketul roti. Yesus berkata, tidak ingatkah kamu? Mereka mengalami mujizat, tetapi dengan segera mereka melupakannya. Mereka menjadi khawatir, menjadi takut. Apa yang menjadi permasalahan kita? Masalah roti. Roti bicara soal penghidupan, soal kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti murid-murid, seringkali kita menjadi takut, khawatir, ketika kita memikirkan dan memperbincangkan masalah kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Di saat persediaan kita menipis, atau bahkan kita sudah tidak punya persediaan lagi, kita menjadi takut, menjadi khawatir seperti murid-murid. Yesus mengingatkan kita bahwa hidup kita bukan dari roti saja. Hidup kita tidak bergantung dari apa yang kita miliki. Hidup kita tidak bergantung dari fakta yang sedang terjadi, yang sedang kita hadapi di sekeliling kita. Hidup kita hidup karena percaya. Percaya bahwa Dia Bapa yang memelihara hidup kita, Bapa yang mensuplai, menyediakan segala kebutuhan kita dan anak-anak kita. Yesus berkata, tidakkah kamu ingat? Sebelumnya mereka melihat dan mengalami mujizat 5 ketul roti untuk 5.000 orang dan lebihnya 12 bakul. Mereka juga melihat dan mengalami mujizat 7 ketul roti untuk 4.000 orang dan lebihnya 7 bakul penuh. Mereka tidak ingat. Dengan segera mereka lupa dengan apa yang telah dilakukan Yesus.
mereka melupakan perbuatan Yesus yang ajaib. Mazmur 106 ayat 13a berkata, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya. Segera setelah bangsa Israel mengalami ayat-ayat sebelumnya, setelah mereka melihat dan mengalami bagaimana Tuhan menghardik laut Tiberau dan membelahnya di hadapan mata mereka. Setelah mereka melihat musuh-musuh mereka, tentara Fir'aun beserta kuda-kuda dan kereta-keretanya ditenggelamkan Tuhan. Setelah mereka bernyanyi dan menari-nari karena kemenangan yang Tuhan berikan, segera setelah semuanya itu, mereka melupakan Tuhan. Mereka bersungut-sungut ketika mereka sampai di Mara, karena air di situ pahit rasanya. Mereka bersungut-sungut soal kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan segera, bangsa Israel melupakan pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Mazmur 78 ayat 11 mencatat, mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang telah diperlihatkannya kepada mereka. 10 orang kusta disembuhkan Yesus, tetapi hanya 1 orang yang kembali sambil memuliakan Allah, tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Yesus. Yang 9 orang lainnya, setelah mereka mengalami mujizat, setelah mereka menjadi sembuh, dengan segera mereka melupakan Yesus yang menyembuhkan mereka. Ketika kita menghadapi masalah penghidupan, mengapa seringkali kita menjadi takut dan khawatir? Belajar dari cerita ini, karena kita melupakan apa yang telah Dia perbuat. Kalau kita mau jujur, dan kalau kita punya catatan tentang itu, bukankah begitu banyak yang telah Tuhan buat dalam hidup kita? Sampai-sampai kalau kita mau mengingat dan menghitungnya, kita nggak bisa lagi. Karena kita sudah melupakan semua itu. Mengapa murid-murid lupa apa yang telah dilakukan Yesus? Mengapa mereka tidak ingat mujizat yang mereka alami sebelumnya? Karena mereka fokus pada masalah roti. Ketika kita berfokus pada masalah penghidupan, bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, maka besar kemungkinan kita akan melupakan Dia, melupakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Bukankah banyak sekali yang telah Dia perbuat dalam hidup kita? Kalau kita bisa ada hari ini, bukankah semuanya karena pemeliharaan Tuhan? Yesus berkata, mengapa kamu memperbincangkan masalah roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Jangan memperbincangkan dalam arti jangan mengeluhkan soal-soal penghidupan. Sekalipun persediaan mungkin telah menjadi sedikit, jangan takut. Jangan menjadi kurang percaya kepada Tuhan. Di tengah situasi yang sulit, kota Siklak dibakar musuh. Perempuan-perempuan dan anak-anak mereka ditawan. Ketika Daud sangat terjepit karena penduduk kota yang marah dan mengatakan mau melempari Daud dengan batu, tertulis, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bagaimana supaya kita tidak menjadi takut menghadapi hari-hari kita? Bagaimana supaya kita tetap percaya kepada Tuhan? Mazmur 77 ayat 12 dan 13 mengajarkan kita ada 3M yang harus kita lakukan.
M yang pertama, kita harus mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan tangannya yang ajaib. M yang kedua, kita harus menyebut-nyebut segala pekerjaan dan perbuatan-perbuatannya. Ceritakan kepada anak-anak kita, ceritakan kepada teman-teman dekat kita, apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Itu akan membantu kita untuk tetap mengingat perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. M yang ketiga, kita harus merenungkan perbuatan-perbuatannya. Cara untuk merenungkan adalah dengan memikirkannya berulang-ulang kali dalam sehari. Bahkan ketika kita sedang berbaring di atas tempat tidur kita, pikirkan, renungkan apa yang telah Dia perbuat. Mazmur 105 ayat 5 berkata, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Ingatlah kepada mujizat-mujizat yang sudah dilakukannya sepanjang hidup kita. Kalau kemarin, di waktu yang lalu, Dia tolong kita, hari ini, besok, Dia juga pasti setia menolong kita. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita dan anak-anak kita sepanjang kita hidup berjalan dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati.